Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sawah dan di ladang ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di rumah dan di pondok ladangku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Di bukit dan di lembah ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di sungai dan di danau sana ku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin mengatakan kepada kita, ulang-ulang jaga rekam jejak kita. Jaga baik. Mari sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa kuasa dan keajaiban Tuhan ada bersama dengan kami, dan Roh Kudus ada bersama dengan jemaat dan pemirsa yang sedang menyaksikan program ini. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Amin. Jangan kita hanya melihat di sini kondisi dari Nabi Elia yang tidak pernah mati, diangkat oleh malaikat Tuhan dengan kereta berapi langsung naik ke surga, tidak pernah mengalami kematian. Jadi hari ini kita mau belajar sesuatu bagaimana rekam jejak Nabi Elia di belakang. Saya ingin mengajak kita sebentar melihat firman Tuhan dari Yakobus
Surat Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18. Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Apa yang kita bisa lihat di sana? Yang pertama, saudara sekalian, yaitu dia konsisten imannya. Ya, imannya konsisten. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 dikatakan, tidak akan ada hujan atau embun di Israel kecuali kalau aku mengatakannya. Dia mulai dengan kata-kata iman, saudara sekalian. Di hadapan Raja Ahab yang waktu itu hidup dalam dosa. Ini wilayah kerajaan Israel Utara, saudara sekalian. Tidak mudah, tidak seperti kerajaan Yehuda di selatan, yang pada umumnya raja-rajanya hidup benar di hadapan Tuhan. Masih keturunan Daud. Di atas itu, di utara itu kerajaan yang dibangun oleh Yerobeam, karena dia menentang Daud, menentang keturunan Daud maksud saya. Saudara pemirsa, itu yang nomor 1. Iman yang konsisten, tidak terpengaruh sama sekali oleh segala macam masalah dunia ini. Itu rekam jejak yang nomor 1. Yang nomor 2, saudara sekalian, sudah perhatikan baik-baik. Apa? Selama 3,5 tahun itu, saudara sekalian, 3,5 tahun itu, imannya tetap konsisten. Sikap doanya tetap konsisten. Perhatikan tadi, ya saya sudah baca. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, sama dengan saya dan saudara pemirsa. Tidak ada bedanya. Ya, dalam bahasa Yunani digunakan kata anthropos. Dalam bahasa Ibrani itulah yang diterjemahkan dengan kata Adam. Adam itu sebenarnya berarti manusia. Manusia biasa sama seperti kita. Darah daging sama seperti kita. Tetapi yang membedakannya ialah apa? Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Earnestly pray katanya dalam bahasa Inggris. Supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Yang menarik hati saya apa? Ayat 18. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Maksudnya apa, saudara sekalian? Selama 3,5 tahun itu, tiap-tiap hari tadi, ini yang kedua, tiap hari, tiap waktu ia berdoa dan lebih banyak berpuasa. Dari mana saya tahu? Ketika dia menyuruh hambanya, budaknya pergi ke atas gunung Karmel dan melihat ke laut Mediterania, waktu itu puncaknya sudah 3,5 tahun kemarau. Apa kata firman Tuhan? 7 kali dia menyuruh budaknya naik ke atas gunung Karmel itu, saudara sekalian. Apa dia buat? Dia berdoa dengan kepalanya ada di antara lututnya, saudara sekalian. Mustahil orang gemuk seperti saya misalnya dapat berlutut begitu. Itu pasti orang yang kurus kering. Kenapa? Selama 3,5 tahun dia gunakan untuk lebih banyak berdoa dan berpuasa. Ini yang ketiga, saudara sekalian. Yang ketiga, saudara, tolong ingat ayat firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-21. Mengatakan apa? Jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Itulah penyakit yang ditunggangi oleh kuasa iblis.
Semua termasuk murid-murid lihat anak muda itu sakit ayan. Tapi Tuhan Yesus melihatnya ada iblis yang menunggangnya, sehingga dia menengkingnya dalam nama Tuhan, dan kemudian iblisnya keluar. Kemudian dalam kehidupan Esther, saudara lihat, ia mengajak semua berdoa puasa selama 72 jam, 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum, dan akhirnya Tuhan melepaskan umat Tuhan dari bahaya maut. Itu yang paling penting. Inilah yang 3 hal yang membuat kemudian Nabi Elia layak naik ke surga tanpa merasakan mati. Ada kereta berapi dikirim oleh Tuhan untuk khususnya menjemput hamba yang luar biasa ini. Perhatikan rekam jejak kita, 3 hal tadi, dan mari kita mengalami lagi hal-hal luar biasa. Mungkin sudah tidak naik ke surga seperti Elia, naik surga langsung, tapi kita mengalami banyak hal luar biasa dalam kehidupan kita karena kita menjaga rekam jejak kita dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan menolong sehingga oleh anugerah Tuhan kami dapat mengikuti apa kata firman Tuhan, menjaga rekam jejak hidup kami Tuhan sepanjang umur hidup kami, dan lebih mengutamakan doa puasa sehingga hidup kami dapat menjadi berkat besar bagi orang lain, dan kami sendiri mengalami banyak mujizat daripadamu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.